Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang menerima segalanya dengan penuh syukur. Seandainya kita bisa menerima seluruh pengalaman hidup ini, peristiwa yang terjadi, entah itu yang menurut saya baik atau menurut saya tidak baik, dan kemudian kita bisa menerimanya dengan penuh syukur, maka seluruh hidup kita isinya syukur. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, terutama dalam doa syukur agung yang selalu kita doakan. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kita selalu dan senantiasa dimanapun juga bersyukur kepadamu. Dan kalau kita bisa menempuh jalan ini, hidup ini sungguh menakjubkan, isinya penuh syukur. Dan sebetulnya ini yang paling masuk akal sebetulnya, yang paling real. Kita menderita sebetulnya karena kita mau menolak yang tidak baik, hanya mau menerima yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja, lalu kemudian kita menderita. Padahal itu ilusi, tidak mungkin kita menerima yang baik saja. Pertama, kita tidak bisa mengendalikan kehidupan ini. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu yang saya inginkan, yang saya harapkan, yang saya lakukan. Itu pun terbatas, karena kemampuan saya melakukannya terbatas, keterampilan saya terbatas, pengertian saya juga terbatas. Bagaimana kemudian yang terbatas, yang begitu kecil itu bisa menentukan seluruh peristiwa? Padahal faktornya banyak sekali. Orang lain itu faktor yang penting, alam, Tuhan. Jadi menurut saya, kalau kemudian kita menolak yang tidak membahagiakan, tidak menyenangkan menurut penilaian saya, dan hanya menerima apa yang menyenangkan, menggembirakan, dan baik menurut saya, ya kita sendiri yang kemudian menderita. Maka kemudian ada ungkapan yang mengatakan bahwa yang paling sulit itu adalah menerima kenyataan. Padahal kenyataan ya harus diterima, kenyataan nggak bisa diapa-apain. Selain itu, sebetulnya kita tidak bisa melakukan apapun dan memprediksi apapun sebetulnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Setiap peristiwa adalah kejutan dan justru itu bagus. Karena kalau semuanya bisa diprediksi ya kita frustrasi. Hidup itu begitu membosankan. Maka sikap yang tepat adalah menerima segalanya dengan penuh syukur dan kemudian sadar bahwa ada penyelenggaraan ilahi yang menyelenggarakan kehidupan ini begitu bijaksana. Kekeliruan kita adalah seringkali kita merasa bahwa kita yang melakukan, kita yang berjasa. Menurut saya tidak. Kita justru sungguh bersyukur boleh dilibatkan dalam penyelenggaraan ilahi yang luar biasa besar, luar biasa bijaksana itu. Kita hanya ambil bagian kecil sekali. Dan mungkin tidak begitu berperanan kalau dari segi kita. Tetapi kalau di tangan Tuhan, yang kecil itu bisa menakjubkan. Maka memang sebetulnya sikap dasar yang penting adalah menerima segalanya dengan penuh syukur dan mengalaminya dengan rasa terima kasih yang luar biasa. Dan kemudian hidup menjadi sangat menyenangkan, menakjubkan, dan penuh dengan kejutan. Karena memang Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini sangat bijaksana. Kita tidak bisa memprediksi apapun. Dan kita tidak bisa melakukan, merencanakannya sesuai yang kita mau. Apalagi memprediksi hasilnya seperti yang kita mau. Enggak bisa. Maka konsekuensinya memang sikap dasar yang paling tepat adalah menerima segalanya dengan penuh syukur. Mengalaminya setiap peristiwa dengan kesadaran bahwa peristiwa-peristiwa itu diselenggarakan oleh Tuhan sempurna. Sehingga kita selalu bisa bersyukur dan melihat jejak-jejak penyelenggaraan ilahi dalam setiap peristiwa hidup kita. Lalu dari situ justru muncul segalanya menjadi jelas di dalam kesadaran kita. Bahwa hidup itu begitu menakjubkan. Kita tidak berpegang atau dikaburkan oleh ilusi
Seolah-olah kita menentukan kehidupan ini. Menurut saya tidak. Kita adalah pribadi-pribadi yang begitu dikasihi Tuhan. Sehingga meskipun kecil, debu, tetapi dipercaya, terlibat dalam seluruh peristiwa yang diselenggarakan oleh kebijaksanaan ilahi sendiri. Hanya bisa bersyukur saja. Baik, buruk, benar, salah itu penilaian kita yang sangat terbatas. Lebih baik kita berani melepaskan segala-galanya dan kemudian menghayati setiap peristiwa dengan penuh rasa syukur. Menerima segalanya dengan penuh sukacita dan rasa syukur mendalam dari hati. Disitulah kemudian kita mengalami mujizat demi mujizat. Bahkan setiap peristiwa menjadi mujizat, menjadi keajaiban. Karena kemudian kita bisa hadir sepenuhnya dan terlibat sepenuhnya dalam setiap peristiwa yang sungguh-sungguh menakjubkan karena melibatkan banyak sekali faktor, terutama penyelenggaraan ilahi. Bisa berada di satu tempat, di saat yang sama, mengalami sesuatu yang luar biasa, itu adalah keajaiban. Dan itu setiap saat. Hanya kadang-kadang kita mempunyai konsep-konsep, pikiran-pikiran, sehingga kita tidak hadir sepenuhnya dari momen ke momen, peristiwa ke peristiwa. Dan karena itu, mujizat tidak terlihat. Keajaiban tidak dirasakan. Padahal ketika kita sadar sepenuhnya, setiap peristiwa adalah sebuah keajaiban. Mungkin Anda pernah melihat seorang saintis, ahli robot yang menciptakan sebuah peristiwa. Misalnya menciptakan anjing buatan supaya dia bisa bereaksi, bergerak senatural mungkin. Lalu dibuatkan settingan di sekitarnya yang juga buatan. Dan kemudian ketika di launching untuk pertama kali dan kemudian berhasil dengan sangat baik, wah, kita bersuka cita luar biasa. Padahal dibandingkan anjing buatan itu dengan anjing yang asli, dengan konteks buatan, dengan konteks yang asli, sama sekali jauh nggak terbanding. Tetapi begitu yang kita buat itu, meskipun sangat-sangat kaku, berhasil kita bersuka cita. Tetapi pengalaman yang real, malah kita tidak bisa melihatnya. Karena kita sibuk dengan pikiran dan konsep kita sendiri. Seandainya kita bisa menerima segalanya dengan penuh syukur, mengalami setiap peristiwa sebagai keajaiban, maka sungguh-sungguh setiap saat adalah mujizat. Kita tinggal bersyukur dan terlibat sepenuhnya dengan penuh kasih, penuh sukacita, dengan penuh kesadaran dan penuh syukur. Dan dari situ sebetulnya muncul segala kebaikan. Seandainya semua orang mengalami hal ini dan menjalaninya seperti ini, kehidupan sungguh-sungguh menakjubkan. Keajaiban yang tiada habisnya. Karena memang Tuhan menyelenggarakan hidup ini secara istimewa. Dan memang Tuhan adalah pembuat mujizat setiap saat. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Bersyukurlah senantiasa, because you are loved. Tuhan memberkati.